Halo rebahaners yang selalu rebahan tapi pengennya banyak uang, bagaimana kabarnya? Perut sudah kenyang atau belum? Kembali lagi bersama saya John, seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Saat gabut di rumah, mungkin kalian ingin nonton film menegangkan tapi bingung film apa. Daripada kalian nonton film menegangkan di Simon Talks atau VPN Master, lebih baik coba nonton 5 film tegang berikut yang pastinya menegangkan. Tapi tidak selalu yang tegang selalu menegangkan, karena kadang yang tegang justru mengencrotkan. Daripada obrolan saya semakin membagongkan, lebih baik langsung saja berikut 5 petualangan menegangkan terbaik yang dijamin tidak akan gagal. Cekicrot. Get it when I get back. Afflicted 2013. Afflicted merupakan salah satu film horor yang dibuat dengan teknik found footage. Ada yang tahu found footage? Bagi yang belum tahu, film found footage adalah teknik pembuatan film fiksi yang dikemas seperti film dokumenter dan seolah ceritanya merupakan kisah nyata. Found footage biasa disebut juga sebagai mockumentary atau dokumenter palsu. Film ini menceritakan tentang dua remaja, Derek dan Clip, yang melakukan petualangan keliling dunia. Selama perjalanan, keduanya memutuskan untuk merekam setiap momen, di mana rencananya rekaman tersebut bakal dibuat web series berjudul End of Earth. Sebenarnya, kondisi Derek sendiri sedang tidak baik-baik saja. Ia telah divonis menderita gangguan arteri otak oleh dokter, dan mirisnya, penyakit ini berpotensi mengancam jiwanya sewaktu-waktu. Meski sedang sakit, Derek sangat menikmati perjalanannya. Ia dan Clip juga menemukan banyak pengalaman baru. Semuanya berjalan lancar dan menyenangkan, hingga pada suatu malam sebuah insiden mengubah keadaan menjadi mimpi buruk. Derek yang awalnya dikira hanya menderita penyakit medis aneh, ternyata mulai menunjukkan hal luar biasa seperti kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan layaknya manusia super. Derek pun mulai merasakan lapar luar biasa sehingga dia makan makanan dalam jumlah banyak yang akhirnya dia muntahkan juga. Belakangan, diketahui bahwa Derek ternyata tertarik dengan darah dan merasa kenyang saat minum darah. Dari sini, Anda sudah pasti bisa menebak bahwa Derek adalah... Ya, silakan tonton sendiri. Situsnya ada di deskripsi. Ingat, film ini tidak seperti film-film horor pada umumnya. Jadi, Anda pasti merasakan pengalaman film horor baru saat menontonnya. Karena jujur saya juga merasakannya. Berkat pengemasannya yang apik, Afflicted berhasil meraih penghargaan Best Canadian First Feature Film di ajang Toronto International Festival di tahun 2013. Dan itu adalah bukti bahwa film ini bukan film GGS biasa. The Hill Have Eyes 2006. Malas sebenarnya bahas film ini, tapi jujur aja film ini cukup membuat saya tegang dan keren sebenarnya. Cuman ada beberapa adegan yang cukup ekstrim dan membuat saya jijik. Mungkin Anda pernah nonton film Wrong Turn? Nah, film ini hampir sama dengan film tersebut. Tapi alur ceritanya lebih baik dan lebih rapi, dan tentu saja lebih ekstrim. Film remake yang dirilis tahun 2006 ini termasuk dalam film horror thriller yang menceritakan tentang liburan sebuah keluarga yang berujung pada bencana. Pada awalnya, perjalanan Bob, istri, dan ketiga anaknya serta menantunya tampak normal tanpa ada hambatan. Hingga saat mereka tiba di area gurun yang sepi, tiba-tiba bensin mobil habis. Tidak ada pilihan, Bob pun memutuskan untuk berjalan mencari pom bensin, sementara yang lainnya menunggu di mobil. Nah, dari sinilah kejadian mengerikan mulai menghantui keluarga Bob. Sekelompok manusia mutan yang menyeramkan datang meneror tanpa henti. Tak ada tempat untuk kabur atau bersembunyi. Jalan satu-satunya yakni menghadapi teror tersebut. Sekilas premis atau sinopsisnya hampir mirip dengan Wrong Turn. Tapi jangan salah, logika alur cerita film ini lebih masuk akal dibandingkan film Wrong Turn. Dan 2 kali lipat lebih menegangkan dibandingkan film Wrong Turn. Ditambah ada adegan pengencrotan yang dilakukan manusia mutan kepada para korbannya tersebut. Nah, rebahaners barbar pasti pada suka. Jadi selamat menonton. The Last House on the Left 2009. The Last House on the Left juga merupakan karya remake dari film berjudul sama yang dirilis tahun 1972 silam. Seperti kebanyakan film-film horor thriller pada umumnya, kisah dari film ini bermula dari sekelompok keluarga yang pindah ke sebuah rumah di kota terpencil. Sangat klise sekali dan sangat cari penyakit sekali sebenarnya. Gini maksud saya, emang gak bisa gitu pindah ke perumahan atau perkampungan yang dekat sama Alfamart? Kan secara logika kalau misal butuh bantuan setidaknya ada tetangga yang bisa bantu. Ini malah banyak banget film yang awal ceritanya kayak gitu. Kan aku jadi suka gregetan. Jadi, ceritanya pada suatu hari seorang gadis bernama Mary, salah satu anak dari keluarga tersebut, memutuskan untuk pergi ke kota dengan tujuan bertemu dengan pemuda yang baru dikenalnya. Sialnya, di tengah perjalanan, Mary justru berjumpa dengan sekawanan buronan. Dan ya, ia pun dijadikan tawanan, bahkan sampai dibunuh secara mengenaskan. Setelah melancarkan aksinya, sekelompok buronan tadi berusaha mencari tempat menginap. Dan antum tahu apa yang terjadi? Para buronan tersebut malah menuju ke rumah keluarga Mary. Ayah Mary yang tak mengetahui apapun
menyambut tamu buronan itu dengan sangat ramah. Pada akhirnya, film ini memiliki tensi ketegangan yang cukup ekstrim. Dan ya, jujur saya mendapatkan ketegangan tersebut ditambah emosinya juga dapat. Jadi, buat kalian yang butuh ketegangan yang sama, film ini cocok untuk mengisi kehidupan duniawi kalian. I can't move. You're paralyzed from the neck down, babe. I didn't know any rope. Duct tape. The Shallow 2016. Berbeda dari film sebelumnya yang fokus pada kekejaman psikopat, The Shallows justru menghadirkan kengerian lewat aksi brutal dari seekor predator yang ganas. Kisah berfokus pada Nancy Adam, seorang murid kedokteran yang memutuskan pergi berselancar ke sebuah pantai terpencil di Meksiko. Namun apa yang terjadi sungguh mengenaskan. Nancy malah bertemu dengan sosok hiu putih yang berusaha memangsa dirinya. Untungnya Nancy berhasil lolos dan melarikan diri ke sebuah batu karang yang berlokasi 200 meter dari pantai. Tapi, apa yang bisa ia perbuat setelah itu? Tanpa seorang pun di sana, Nancy harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan hidupnya. Dan wow, filmnya sebenarnya bagus dan cukup menegangkan. Cuman karena waktu itu saya nontonnya ramean, di handphone lagi. Jadi malah sibuk rebutan posisi dan banyak asap rokok bertebaran, sehingga saya tidak terlalu fokus menontonnya. Tapi bagaimanapun juga, filmnya tetap menegangkan dan ratingnya cukup bagus. A Lonely Place to Die 2019. Film A Lonely Place to Die menceritakan tentang sekelompok pemuda yang hendak melakukan hiking di dataran tinggi Skotlandia. Tanpa diduga, ketika melakukan pendakian, tiba-tiba mereka mendengar teriakan yang berasal dari lubang bawah tanah. Saat suara tersebut ditelusuri, ternyata mereka menemukan base camp di mana seorang gadis sedang disekap. Mirisnya, saat hendak menyelamatkan si gadis, mereka malah dikejar oleh sang penculik. Situasi pun berubah menjadi sangat genting. Dan karena lokasi cerita filmnya berada di hutan dan alam, jadi ada banyak adegan menegangkan yang cukup membuat fobia ketinggian saya menjadi kambuh, dan adegannya terlihat sangat nyata. Lalu, kira-kira mampukah mereka bertahan? Kamu wajib menontonnya untuk menemukan jawabannya. Dan itulah 5 film tegang yang cukup menegangkan. Semua filmnya sudah pernah saya tonton dan jujur keren-keren semua, jadi Anda pasti tidak akan menyesal menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Salam penganggurin Indonesia.